Tamron, sebelum kita mulai kita sapa dulu para pemirsa TV Indi dimanapun kalian berada. Program Tamron Menyapa ini adalah bertujuan untuk menjelaskan siapa sih seorang Tamron SE ini sebenarnya. Nah, oke, Bung Tamron. Ya. Bung Tamron, bisa nggak ceritakan sedikit tentang latar belakang perjalanan Bung Tamron, baik di dunia yang banyak Bung Tamron lakukan saat ini, sampai duduk menjadi seorang ketua Kadin, Ya. Kamar Dagang dan Industri, Ya. untuk Kota Solo. Ya. Silakan, Oke, Bung. terima kasih Om Acak Kadut. Sebelumnya kita sapa dulu, selamat malam teman-teman yang ada di rumah. Salam satu hati selalu. Luar biasa, hari ini kita jumpa lagi dengan Acak Kadut. Oke. Menjawab pertanyaan Acak Kadut tadi, ini hari ini saya agak grogi juga ya gara-gara pakai pink ini, Om. Ini gara-gara Om juga pakai merah. Karena merah ini adalah ciri khas dari TV Indi Indonesia sebenarnya, iya. Bu. Oke, baik. Terkait pertanyaan dari Om Acak Kadut, terima kasih Om telah menyempatkan diri untuk datang di tempat kita. Sebenarnya perjalanannya dari kapan dulu nih Om? Mungkin dari perjalanan sampai hari ini Sampai untuk ya, oke. menjadi ketua Kadin Oke, Kota Solo. baik. Sebelumnya dulu kita itu tamat kuliah 2007 ya Om ya. Oke. Kebetulan tamatan Universitas Bung Hatta Padang. Selepas 2007, alhamdulillah diterima di salah satu perbankan bank swasta sampai 2011. Sampai 2011. Nah, setelah 2011 ada salah satu customer saya di waktu di perbankan menawarkan untuk buka usaha atau berwirausaha. Nah, ini awal mula saya menarik untuk mengikuti dunia usaha. Oke. Karena sebelumnya background saya itu banker. Oke. Ya. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu sampai hari ini kita dipercaya sebagai ketua Kadin, itu perjalanan panjang, Om. Perjalanan yang panjang ya. Ya. Jadi kalau kita terangkan di sini waktunya Nah, itu dia. tidak cukup mungkin ya. Tidak cukup Yang waktu. singkat, simple, padat aja, Bung. Oke. Jadi setelah 2011 ditawari ya sama salah satu teman pengusaha di Kota Padang, kebetulan customer saya di waktu di perbankan. Oke. Akhirnya singkat cerita saya ambil kesempatan itu. Beliau berikan saya modal berupa barang untuk dijual. Nah, itulah waktu itu saya di salah satu sudut kota Solo itu buka spare part. Oke. Nah, sampai 2016. Nah, karena waktu itu kita baru merintis dan alhamdulillah melejit seketika itu. Di saat sudah di atas itu kita kadang tidak tahu nih Om, ternyata anginnya kencang. Oh, ternyata kencang kan gini. Kencang anginnya. Ternyata biarpun udah menjadi ketua Nah, belum waktu Belum. itu umur masih 32. 32. Jadi di saat umur 32 itu kita sudah pegang duit, rasanya dunia ini udah mau dibeli aja kan gitu. Oke. Nah, akhirnya singkat cerita kita collab waktu itu. Nah, inilah titik awal kita pergi merantau. Oke. Merantau 2016, 16, Ya. 17, 18, 19 sampai Covid. Nah, bisa merantau itulah kita mulai betapa kehidupan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Oke. Kita mulai dari nol lagi, bangkit lagi, dan alhamdulillah ada sekarang di depan Om Acak Kadut. Begitu balik ke Solok lagi 2021, alhamdulillah teman-teman percaya saya jadi ketua Kadin Kadin untuk Kota Solo. untuk Kota Solok Dan sampai hari ini sampai hari ini. belum diganti. Belum diganti. Karena SK-nya masih sampai SK. 2027 Om. Wih, masih lama dong berarti ya, sampai 2027.
Balik lagi kita bersama Bung Tamron, Tamron menyapa. Ya. Oke, Bung Tamron, Ya. bagaimana Kadin berkolaborasi dengan pemerintah Kota Solo dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Solo? Ya. Terima kasih Om Cakadut yang sangat luar biasa. Oke. Jadi kata-kata kolaborasi ini memang sering kita dengar ya hari Ya. ini di media, kemudian di offline. Kolaborasi itu tidak hanya dengan pemerintah daerah saja, Om. Tapi kita juga berkolaborasi dengan investor-investor yang ada di seluruh Indonesia. Nah, inilah peran kita sebagai salah satu pendorong, promotor untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Solo. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi? Sudah jelas dalam undang-undang itu sebenarnya diatur, Om. Kita kembali lagi ke undang-undang nih, Om. Diatur ya. Bahwasanya nomor 187 kita itu membantu pemerintah dalam mengembangkan perekonomian. Artinya apa? Program-program yang ada di pemerintah daerah hari ini sebenarnya itu harus sejalan dan searah dengan program-program yang kita punya. Nah, hari ini kita juga sudah mensonding beberapa program yang kita komunikasi dengan pemerintah daerah yang dinamakan tadi kolaborasi. Nah, tentu karena bicara pemerintah daerah ada aturan yang harus kita ikuti. Nah, sehingga hal ini akan menjadi sebuah tatanan yang harus kita jaga satu sama lain untuk mencapai visi dan misi Kota Solo yang luar biasa hari ini. Oke. Nah, detailnya seperti apa? Nah, kita kalau bicara detail nanti nggak cukup waktu lagi nih, Om. Iya, iya, iya. Artinya saya ringkas, singkat cerita, program yang ada di pemerintah daerah dianggarkan oleh pemerintah daerah, Kadin akan terlibat secara penuh untuk membantu program-program tersebut. Begitu juga sebaliknya, program-program yang ada di Kadin, apapun itu jenisnya, seharusnya juga dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, inilah yang harus ke depan kita tingkatkan lagi, lebih kita maksimalkan lagi, dan mudah-mudahan bisa lebih cepat tujuan yang kita capai itu kesejahteraan masyarakat Kota Solo sendiri. Oke. Kita balik lagi nih, Bung. Siap. Sangat menarik. Ya, Kita bicara investasi. ya, Ya. oke. Apa peluang investasi terbesar di Kota Solo saat ini dan bagaimana Kadin mempromosikan peluang ini kepada investor profesional? Oke, bicara soal investasi ya, sebenarnya cukup menarik di Kota Solo hari ini. Banyak orang bilang, apa yang bisa dibuat di Solo? Itu salah, Om. Salah ya. Salah besar. Karena Kota Solo ini sebenarnya sangat seksi ya. Kota Solo itu hari ini sangat seksi sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya. Geografis kita itu yang membuat dia jadi seksi. Iya. Nah, investasi apa? Peluang apa? Iya. Yang dikatakan seksi tadi itu, tentu pertanyaannya seperti itu. Iya, iya. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, ada bidang-bidang usaha yang seperti universitas, kemudian ada pasar raya, bahkan ada mall seharusnya sudah ada di Kota Solo ini. Itu bisa kita lakukan kalau kita bisa menarik dan memberikan kata seksi tadi betul-betul seksi bagi investor. Oke. Nah, hari ini apakah kita sudah ngajak si investor? Nah, ini kan jadi Itu pertanyaannya ya. pertanyaan juga. Dan itu jadi pertanyaan juga buat Kadin sebenarnya ya. Ya, Karena kan, kita bicaranya berkolaborasi sebenarnya. kolaborasi. Nah, Oke. mudah-mudahan dengan visi misi yang searah sudah Ya. dengan tentu akan searah juga dengan datangnya investor-investor nanti ke depan dengan metode-metode bagi hasil atau kerjasama
atau metode apapun yang bisa kita pergunakan asalkan tidak melanggar regulasi yang ada. Oke. Kalau sudah barang tentu nanti akan menarik dan seksi tadi menjadi benar-benar seksi gitu. Oke. Nah, ini saya menarik nih dari Bung Tamron, Ketua Kadin Kota Solo. Nah, Bung Tamron, Yes. bagaimana peran Kadin dalam mendukung UMKM? Nah, kita kembali lagi nih kepada UMKM di Kota Solo ya, terutama di masa pandemi ini, dan langkah apa yang telah diambil untuk membantu mereka. Karena kita tahu saat ini banyak para pelaku UMKM yang ada di Kota Solo ini sebenarnya mereka sangat mengharapkan bantuan sebenarnya dari pemerintah. Nah, apa sih peran Kadin untuk mengatasi hal itu? Apakah Kadin bisa nggak sih berbuat untuk para pelaku UMKM? Ya, bagus sekali Om. Benar. Salah satu yang menjadi prioritas kita hari ini adalah bagaimana UMKM naik kelas. Bagaimana cara mengatasinya lagi? Ya, salah satunya adalah kami mendorong agar adanya berupa stimulus atau bantuan kepada masyarakat melalui anggaran yang ada di APBD atau anggaran yang ada di APBN, yaitu dengan trik bagaimana merangkul itu, mengambil dan menjemput bola ke kementerian atau ke pemegang anggaran gitu loh. Nah, salah satu program yang mencuat juga di tahun kemarin itu adalah penghapusan biaya checking. Nah, itu adalah salah satu dalam rangka mengatasi persoalan pemodalan itu juga. Namun apakah ini jadi dilakukan? Nah, itu kita tunggu di tahun ini. Tahun ini ya, tunggu tanggal mainnya ya. Ditunggu tahun ini, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah kebijakan yang luar biasa sehingga teman-teman di bawah atau pelaku UMKM yang merasakan efek luar biasa mulai dari COVID sampai hari ini yang silih berganti, termasuk juga ada bencana, kemudian banyak yang menyebabkan kita itu harus mencari celah terus gitu kan. Nah, itu. Dan ini sebenarnya menjadi tantangan buat kita bersama sebenarnya. Betul sekali. Nah, makanya kita harus bersama-sama satukan hati, satukan visi untuk bersama-sama bangkit. Tidak bisa lagi main sendiri-sendiri atau mansur, tapi kita main atau bersama-sama saling bergandengan tangan. Nah, itulah yang dinamakan kolaborasi tadi. Nah, ini jawaban dari Ketua Kadin Bung Tamron nih. Ya. Di dalam berkolaborasi itu sebenarnya tujuannya baik sebenarnya, Bung. Ya. Nah, oke, Bung. Bung Tamron, apa visi dan harapan Anda untuk masa depan Kadin dan perekonomian di Kota Solo? Oke, baiklah. Jadi visi kita itu sebenarnya sejalan lagi nih, balik lagi sejalan dengan yang diamanatkan ke kita melalui sebuah lembaga ini yang namanya Kadin, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, bahwa misalnya kita itu berperan membantu pemerintah dalam mengembangkan ekonomi. Nah, visi kita ya sudah jelas dan cukup jelas di situ. Kita diamanatkan bagaimana Kota Solok ini menjadi kota yang betul-betul masyarakatnya makmur secara finansial, sejahtera secara sosial, dan bahagia secara agamanya, karena batin ini juga harus diisi gitu loh. Artinya semua mencakup ke dalam satu kalimat yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya berpikir kita harus memulai ini dengan berkolaborasi, bergandengan tangan untuk mencapai visi kesejahteraan masyarakat Kota Solo melalui program-program yang kita canangkan. Salah satunya adalah membawa universitas di Kota Solo, baik negeri ataupun swasta, untuk bisa melaksanakan aktivitasnya di sini. Kenapa? Karena dengan adanya universitas akan menciptakan market buat UMKM kita. Itu satu. Kedua, dengan adanya fokus kita ke perdagangan dan jasa, artinya anggaran-anggaran yang ada di pemerintahan tidak lagi hanya berfokus kepada fisik,
tidak lagi berfokus kepada hal yang sifatnya lebih ke bangunan atau fisik atau irigasi yang sebenarnya tanpa itu ya air ini akan tetap mengalir gitu. Nah makanya dengan visi kami di Kadin salah satunya adalah mendorong pemerintah agar fokuskan dulu anggaran-anggaran yang ada di pemerintah ini ke perdagangan dan jasa. Jadi di situ sudah termasuk di dalamnya UMKM. Nah anggaran tadi bisa sebagai sumber modal sampai nanti si UMKM sehat kembali. Nah itu bagaimana caranya ya, tentu si pemegang regulasi lebih paham, lebih tahu bagaimana mengarahkan anggaran ini sesuai peruntukan yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, Pak Macakadu, terkait yang ketiga ini adalah bagaimana Kota Solok bisa kita jadikan sebagai sentral wisata budaya. Karena Solok itu banyak budaya kita itu yang bisa diangkat menjadi wisata, kemudian akan menjadi salah satu sumber ekonomi buat masyarakat kita sendiri. Kita potong dulu Bu, bicara sentral seni dan budaya. Nanti di episode berikutnya kita bahas. Oke Bung Tamron. Oke Bung Tamron. Terima kasih atas waktunya dan sama-sama Om. Wawasan yang Bung Tamron jabarkan tadi itu sangat berharga dan sangat membantu untuk memberikan suatu informasi khususnya untuk masyarakat Kota Solok. Dan buat masyarakat Kota Solok jangan pernah lupa terus untuk melihat program acara Tamron Menyapa tentunya bersama TV Indi. Terima kasih Bung Tamron. Semoga Bung Tamron kedepannya tetap selalu diberikan kesehatan dan tetap selalu diberikan kelancaran. Tentunya dengan program-program Kadin kedepannya untuk bisa menjadi salah satu jembatan bagi baik bagi para pengusaha maupun para pelaku UMKM, tentunya untuk peningkatan ekonomi yang ada di Kota Solok. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Cakadut bersama TV Indi pamit diri. Ingat, jangan lupa di program acara Tamron Menyapa bersama TV Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.